Halo adik-adik, ini adalah soal dan jawaban untuk SBO TV hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 kelas 1 sampai kelas 6 SD. Soal pertama untuk kelas 1, tuliskan lirik lagu Kasih Ibu. Yang kedua, ceritakan makna yang ada di dalam lagu Kasih Ibu. Yang ketiga, sebutkan bagian tubuh yang dinyanyikan pada lagu Kepala, Pundak, Lutut, Kaki. Untuk lirik lagu, kalian bisa lihat di sini ya. Yang kedua, makna lagu Kasih Ibu menggambarkan betapa besarnya kasih sayang seorang ibu tiada hentinya kepada anak bagai sang matahari yang selalu menyinari bumi. Ibu selalu menyayangi kita dari kita yang masih kecil hingga tumbuh dewasa. Yang ketiga, bagian tubuh yang dinyanyikan dalam lagu Kepala, Pundak, Lutut, Kaki adalah kepala, pundak, lutut, kaki, mata, telinga, mulut, hidung, dan pipi. Untuk soal yang kedua, ini adalah apakah benda padat itu? Yang kedua, apa saja alat dan bahan yang mereka gunakan dalam membuat jus jambu? Yang ketiga, berilah contoh dua benda yang termasuk benda cair dan gas. Untuk jawaban soal pertama, benda padat adalah benda yang bentuknya tetap dan tidak berubah meskipun berada di tempat manapun. Yang kedua, alat yang bahan digunakan adalah buah jambu, air putih, susu, blender, pisau, dan gelas. Contoh benda cair adalah air putih, sirup, jus buah. Contoh benda gas adalah balon, pelampung udara, ban mobil. Untuk soal kelas 3, soal pertama, tulis kembali apa pesan dalam dongeng Anak Gembala dan Serigala. Yang kedua, sebutkan siapa saja tokoh yang ada dalam dongeng Anak Gembala dan Serigala. Yang ketiga, fabel adalah jenis dongeng yang bercerita tentang. Untuk jawaban soal pertama, pesan yang didapat adalah pembohong tidak akan dipercayai lagi walaupun mereka berkata benar. Untuk soal kedua, tokoh yang ada dalam dongeng Anak Gembala dan Serigala adalah anak gembala, tuan anak gembala, orang kampung, serigala, dan domba. Fabel adalah jenis dongeng yang bercerita tentang kehidupan hewan di mana hewan-hewan tersebut dapat berperilaku seperti manusia. Kalau kecepatan, kalian bisa stop video ini ya. Untuk kelas 4, soal pertama, cobalah mengidentifikasi 3 perubahan bentuk energi yang terjadi di sekitar kalian. Untuk soal pertama, jawabannya adalah mesin cuci, perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Speaker masjid, perubahan energi listrik menjadi energi bunyi. Lampu jalan, perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Mobil berjalan, perubahan energi kimia atau bensin menjadi energi gerak. Setrika, perubahan energi listrik menjadi energi panas. Nah, ini adalah jadwalnya ya. Kalian bisa lihat untuk kelas 1 sampai kelas 6 hari ini. Untuk kita lanjutkan ya, kelas 5 soal pertama. Buatlah bagan tentang penyebab terjadinya gangguan organ pernapasan manusia. Yang kedua, buatlah masing-masing 2 kalimat tanya dengan kata tanya adik Simba berdasarkan teks pada buku tema halaman 53 dan 54. Dan berikut adalah bagannya. Kalau kecepatan, kalian bisa stop video ini ya adik-adik. Untuk jawaban kedua, ini apa yang dimaksud dengan Jerebu, apa yang menyelimuti kota Pekanbaru Riau. Yang kedua itu kapan sekolah di Pekanbaru mulai diliburkan, kapan terjadinya kebakaran lahan. Terus siapa yang khawatir terhadap kesehatan anaknya yang masih kecil, dan siapa yang dikhawatirkan oleh Pak Asep Dadan Muhadan. Ini kalian bisa lihat di sini. Dan di mana? Kalau di mana itu Asep mengungsi, di mana terjadinya kebakaran lahan. Lalu kapan sekolah di Pekanbaru mulai diliburkan, kapan terjadinya kebakaran lahan. Terus siapa yang khawatir terhadap kesehatan anaknya yang masih kecil, terus siapa yang dikhawatirkan oleh Pak Asep Dadan Muhadan. Untuk mengapa sekolah dasar anak sulung Asep diliburkan, terus mengapa asap akan terus menumpuk di Riau. Ini udah ada jawabannya ya. Terus bagaimana soal sekolah anak sulung Asep dan bagaimana partikel dapat menyebabkan penyakit. Lanjut ya. Ini untuk kelas 6. Carilah upaya bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan setelah proklamasi melalui pertempuran di daerah lain dari berbagai sumber. Untuk yang kedua, jelaskan peristiwa-peristiwa yang penting pada pertempuran di daerah lain tersebut. Untuk jawaban pertama, itu pertempuran 5 hari di Semarang pada tanggal 14 sampai 19 Oktober 1945. Untuk soal yang kedua, ini 5 hari
peristiwa pentingnya yaitu tanggal 14 Oktober. Para pemuda Semarang bergerak merebut gedung-gedung yang diduduki oleh Jepang. Tanggal 19 Oktober 1945, pasukan serikat di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Bethel melucuti pasukan Jepang. Lalu terbunuhnya Dr. Karyadi yang menyulut kemarahan pemuda. Akibatnya terjadi pertempuran di Simpang 5, Tugu Muda, dan sekitarnya. Oke adik-adik, itulah jawaban dan soal untuk SBOTV 10 Agustus kelas 1 sampai kelas 6 SD. Kalau kecepatan kalian bisa matikan sebentar. Oh ya, untuk jawaban ini hanya sebagai panduan orang tuanya ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum, bye-bye.